Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik semuanya ya. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, karena ini merupakan tatap muka yang pertama dengan Ibu, maka Ibu akan memperkenalkan diri dahulu. Nama Ibu adalah Siti Sumiati, biasa dipanggil Sumi. Alamatnya di Desa Gambasan, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung. Cukup ya perkenalannya. Sebelumnya Ibu presentasi dulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semuanya. Sehat ya. Oke. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai globalisasi. Globalisasi. Akan tetapi sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberitahukan dahulu tujuan dari pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama ada pengertian globalisasi, yang kedua dapat mengetahui macam-macam globalisasi. Yang ketiga, dapat mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Sebelumnya, anak-anak ada yang sudah tahu pengertian globalisasi itu apa? Ya? Ya, bagus. Keterbukaan. Keterbukaan. Ada lagi? Perubahan. Benar semua ya, ada keterbukaan dan perubahan. Jadi globalisasi itu merupakan perubahan yang bersifatnya global atau mendunia. Perubahan yang bersifat mendunia. Dan globalisasi itu identik dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan. Karena apa? Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, maka ada juga kemajuan dalam bidang komunikasi. Dan juga kemajuan dalam bidang transportasi. Dengan kemajuan ketiga bidang ini akan mendorong terjadinya globalisasi. Nah, globalisasi itu membuat semuanya yang tadinya ada jarak antar negara, antar pulau, antar benua, antar desa, antar kecamatan, itu membuat jaraknya itu pudar, seakan tidak ada jarak karena adanya kemajuan dalam tiga bidang tersebut. Maka globalisasi itu juga dipecah belah menjadi beberapa macam-macamnya. Yang pertama ada globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi. Anak-anak tentu pernah belanja menggunakan all-shop atau misalnya Shopee, pernah? Iya, pasti pernah. Kalau belum pernah, orang tua kalian mungkin pernah belanja melalui online shop. Nah, itu merupakan salah satu globalisasi dalam bidang ekonomi. Yang tadinya kalau kita membutuhkan sesuatu, kita berbelanja harus pergi ke pasar atau ke supermarket. Dengan kita menempuh beberapa jarak, kita harus membayar tunai ataupun pakai debit atau kredit. Akan tetapi dengan adanya globalisasi ekonomi ini, semuanya bisa dalam satu genggaman, bisa menggunakan handphone karena handphone sudah tersambung ke internet. Jadi kita bisa memilih berbagai produk dengan diskon yang sangat menggiurkan. Kita bisa membayar dengan cara transfer. Maka itu menimbulkan kemudahan untuk kita berbelanja, untuk mendapatkan sesuatu. Ada lagi kegiatan ekspor impor antar negara.
dan juga perdagangan bebas. Nah, karena adanya globalisasi, mau tidak mau Indonesia juga harus membuka perdagangan bebas dari luar negeri. Jadi barang-barang yang dari luar negeri itu mudah masuk ke Indonesia, dan kita juga mudah untuk mengekspor barang surplus kelebihan dari dalam negeri itu ke luar negeri, sehingga akan mendapatkan keuntungan bagi negara tersebut. Selanjutnya ada globalisasi dalam bidang budaya. Dalam bidang budaya, misalnya dari SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi, anak-anak diajarkan untuk pelajaran bahasa Inggris ya. Karena apa? Karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Dengan adanya globalisasi dan perdagangan bebas tadi dalam globalisasi ekonomi, kita dituntut untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris agar dapat bersaing dengan negara-negara asing. Dan juga globalisasi budaya tentu tidak asing lagi ketika kalian melihat bahwa anak-anak zaman sekarang menggemari misalnya K-pop, budaya barat, dan juga budaya yang ke Korea-Koreanan. Nah, itu ketika seorang menggemari, maka mereka akan meniru gaya rambut, gaya baju, tingkah laku. Nah, itu merupakan dari globalisasi budaya. Selanjutnya ada globalisasi dalam bidang komunikasi. Zaman dahulu ketika kita mau mengirimkan surat, kita harus mengirim ke tukang pos, lalu pos akan mengirimkan ke si penerima surat. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan biaya yang agak mahal. Tapi zaman sekarang dengan adanya kemajuan dalam bidang komunikasi, itu mendorong kita untuk lebih mudah dalam melakukan komunikasi. Ketika kita akan mengirimkan suatu pesan, kita bisa mengirimkan pesan berupa teks, audio, gambar, dan lain-lain. Itu bisa via WA, bisa via SMS, bisa via Telegram, dan lain-lain. Nah, karena semuanya sudah tersambung ke internet. Jadi, walaupun kita akan berkirim pesan ke orang yang ada di luar negeri, akan tetapi dengan kemajuan komunikasi, semuanya akan menjadi mudah, cepat, murah, dan efisien. Selanjutnya ada globalisasi dalam bidang transportasi. Zaman dahulu ketika belum ada kemajuan dalam bidang transportasi, kita mau ke luar kota itu membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang lama, karena transportasi belum secanggih sampai saat ini. Akan tetapi zaman sekarang kita mau ke luar negeri pun dapat dengan mudah. Kita bisa memesan tiket pesawat secara online, membayarnya online, dan kita juga dapat menghemat waktu, karena dengan pesawat semuanya akan cepat sampai dan membutuhkan biaya yang tidak semahal seperti zaman dahulu. Jadi semuanya tidak ada yang tidak mungkin dalam era globalisasi seperti ini. Akan tetapi walaupun semuanya tidak ada yang tidak mungkin, globalisasi ini juga menimbulkan suatu dampak. Dampaknya ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif dan juga dampak negatif. Apa aja dampak positif dan juga dampak negatif itu? Nah, dampak positif dari adanya globalisasi yaitu interaksi antar manusia itu menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Karena kemajuan tadi, ilmu pengetahuan, komunikasi, dan juga transportasi, semuanya dimudahkan. Semuanya lebih cepat, mudah, dan juga efisien. Dan juga dampaknya lagi, dampak yang positif ada perdagangan bebas. Perdagangan bebas itu kita akan dapat dengan mudah
mendapatkan barang-barang kebutuhan dari luar negeri, dan kita juga mudah mengekspor surplus bahan kita ke luar negeri. Jadi akan meningkatkan pendapatan per kapita. Dan juga kemajuan teknologi memudahkan pola hidup kita yang serba cepat. Mau berkomunikasi cepat, mau bepergian cepat, ada keperluan apa-apa cepat. Nah, itu merupakan dampak positif dari adanya globalisasi. Sedangkan di samping dampak positif, pasti ada dampak negatif. Apa aja dampak negatifnya? Tentu, ketika dampak positifnya banyak, dampak negatifnya juga banyak. Yang pertama, masuknya budaya asing. Tadi di dalam globalisasi budaya ini, tidak semua budaya asing yang masuk ke Indonesia itu sesuai dengan budaya dan kultur di Indonesia. Akan tetapi, budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia akan meracuni jati diri generasi penerus bangsa. Untuk itu kita harus pintar-pintar menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Selanjutnya, dengan kemajuan dalam bidang globalisasi ekonomi, maka kita akan bersifat lebih konsumtif. Tadinya kita ketika mau membeli itu, membeli ini, harus menuju ke tempat, harus membayar secara cash. Akan tetapi dengan adanya globalisasi dalam bidang ekonomi itu, maka kita dapat berbelanja secara online, secara lebih mudah. Makanya ketika kita membuka HP, membuka Shopee misalnya, banyak barang-barang kita tergiur dengan ini, dengan itu, yang tadinya bukan kebutuhan kita, hanya tergiur dengan diskon-diskon, maka kita akan membeli itu karena murah, karena mudah, karena cepat. Jadi kegiatan konsumtif itu juga tidak baik untuk kita. Selanjutnya, dampak negatifnya ada kesenjangan sosial ekonomi. Yang kaya, yang orang yang mempunyai modal itu akan lebih mudah memutarkan uangnya. Dia akan lebih mudah berinvestasi dan lain-lain. Akan tetapi yang golongan menengah ke bawah akan kalah dengan golongan yang menengah ke atas, yang tidak mempunyai modal, dia hanya sebagai buruh. Dan yaitu yang membutuhkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kiranya cukup sekian materi pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Yang belum paham bisa bertanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham semuanya ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini, kita dapat mengetahui apa itu pengertian dari globalisasi, yaitu perubahan yang bersifat mendunia. Dan juga macam-macam globalisasi, ada globalisasi ekonomi, globalisasi budaya, globalisasi komunikasi, dan juga globalisasi transportasi. Globalisasi itu identik dengan apa? Kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan komunikasi, dan juga transportasi. Selain itu, globalisasi juga menimbulkan dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, untuk lebih memahami tentang materi globalisasi, anak-anak bisa mencari berita-berita terkini dan juga membaca buku. Nggak harus buku yang ibu berikan, tetapi bisa dari referensi lain. Untuk selanjutnya, untuk lebih memahami, ibu ada tugas mencari contoh kasus kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, komunikasi, dan transportasi. Kalian bisa meresum artikel baik itu dari internet atau media sosial atau dengan koran dan lain-lain. Baiklah, sekian pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.